Hai semua, selamat datang di channel YouTube Yayang Ari Nugraha. Di video kali ini akan membahas tentang proyek pembangunan rel ganda antara kota Surabaya hingga kota Mojokerto, update bulan April hingga bulan Juni tahun 2022. Yuk simak terus video ini hingga selesai ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Dilansir dari media sosial Instagram @btp_jatim, pencapaian pengerjaan double track lintas stasiun Sepanjang hingga stasiun Mojokerto bulan Juni tahun 2022 telah mencapai 48,9%. Lalu bagaimana kondisi di lapangan? Pertama, kita mulai dari kilometer 23+0 ujung timur pengerjaan jalur ganda lintas Panjang hingga Mojokerto. Di lintas ini sudah nampak kemajuan pembangunan, yaitu beberapa rumah warga yang berada di sisi kanan maupun kiri rel mulai dibongkar. Kedua, kita telah tiba di stasiun Sepanjang. Di sini, layout jalur stasiun telah mengalami banyak perubahan, seperti jalur 1 yang saat ini masih dibongkar dan akan dibangun ulang dengan menggunakan bantalan baru dan rel tipe baru jenis ukuran R54. Untuk jalur 2, 3, dan 4, stasiun Sepanjang sudah di-upgrade dan dapat dilalui kereta api. Selain itu, di stasiun Sepanjang juga sudah nampak pembangunan calon peron baru yang berada di posisi jalur nomor 4. Ketiga, lanjut di kilometer 24 stasiun Sepanjang hingga kilometer 33 stasiun Boharan. Di lintas antara stasiun ini juga sudah nampak kemajuan pembangunan, seperti di kilometer 25, beberapa rumah di tepi rel mulai dibongkar, dan di kilometer 30, ex halte Kumendung juga sama, bangunan di tepi rel sudah mulai dibongkar pula. Informasi yang didapat bahwasanya di perlintasan kilometer 25+3 Kalijaten ini akan dibongkar permanen dan akses jalan akan direkayasa langsung tembus menuju Jalan Raya Ngelom. Lalu, informasi yang didapatkan pula lagi di perlintasan liar di kilometer 24+6 atau tepatnya di barat stasiun Sepanjang ini akan ditutup permanen juga. Selain itu, di beberapa lokasi juga ada yang sudah dipasang rel baru dan di beberapa lokasi masih dalam proses pemadatan tanah. Tak hanya itu, di lintas ini juga sedang dibangun beberapa fasilitas pendukung, seperti pos perlintasan baru, pemasangan pagar pembatas, dan jembatan kereta.
Keempat, kita telah tiba di Stasiun Boharan. Perlu diketahui, Stasiun Boharan akan turun kelas menjadi halte pemberhentian yang menyisakan 2 jalur, layaknya halte Peterongan atau halte Curah Malang di Kabupaten Jombang. Stasiun ini telah mengalami banyak perubahan. Perubahan yang nampak yaitu telah dibangun calon peron baru yang berada di sisi utara maupun sisi selatan jalur kereta api. Lalu, jalur 1 akan dibongkar permanen dan hanya menyisakan jalur 2 dan 3 yang akan dilalui kereta api. Kelima, kita bergeser di kilometer 34 hingga kilometer 38 peta antara Stasiun Boharan hingga Stasiun Krian. Di sini nampak juga pembangunan seperti pemadatan tanah, pembangunan jembatan baru, dan beberapa lintas juga sudah ditebar bantalan beton untuk dibangun jalur baru. Keenam, kita tiba di Stasiun Krian. Stasiun Krian ini telah mengalami kemajuan pembangunan yang cukup cepat dibanding stasiun lainnya. Di Stasiun Krian ini sudah nampak calon peron baru dan calon bangunan stasiun baru. Bangunan Stasiun Baru Krian letaknya di sisi timur bangunan lama. Selain itu, di Stasiun Krian, jalur 1 dan jalur 2 masih dapat dilalui kereta. Sedangkan jalur 3 dan jalur 4 dalam proses pembangunan. Di sisi timur Stasiun Krian juga sudah nampak jalur rel baru dan wesel baru. Ketujuh, kita lanjut di kilometer 38 plus 43 peta antara Stasiun Krian hingga Stasiun Kedinding. Di PJL pos nomor 64, barat Stasiun Krian, pos penjaga perlintasan telah dibongkar dan telah direlokasi menjadi semi permanen. Dikarenakan perlintasan ini akan ditutup permanen dan digantikan dengan flyover. Selain itu,
Di dua titik peta antara stasiun Krian hingga stasiun Kedinding juga sudah dipasang jalur rel ganda baru. Selain itu, fasilitas yang telah dibangun juga telah dibangun seperti pagar pembatas, pos perlintasan baru, dan saluran air. Ke-8, kita sudah sampai di stasiun Kedinding. Rencananya, stasiun ini akan turun kelas seperti stasiun Boharan, menjadi halte pemberhentian. Di stasiun ini telah mengalami kemajuan pembangunan, seperti peron baru yang terletak di sisi utara dan sisi selatan, dan pembangunan bangunan stasiun baru. Selain itu, jalur 1 telah dibongkar dan akan dibongkar permanen. Lalu, di jalur nomor 3 sisi timur, nantinya ada penggeseran jalur. Selain itu, di sisi barat stasiun Kedinding, tepatnya di pos PCL nomor 79, akan ditutup permanen dan digantikan dengan flyover. Ke-9, kita lanjut di kilometer 43 hingga 47, peta antara stasiun Kedinding hingga stasiun Tarik. Di lintas ini sudah terdapat jalur baru yang kurang lebih panjangnya 500 meter. Lintas sisanya juga telah ditebar bantalan beton baru dan sudah siap untuk ditabur batu balas. Lalu, di beberapa sisi, seperti di tikungan besar atau tiber tarik, sedang dalam proses pembangunan dan pemadatan tanah. Ke-10, kita tiba di stasiun Tarik. Di stasiun Tarik ini, bisa dikatakan pembangunan stasiun yang paling lambat, karena hingga video ini dibuat, belum ada tanda-tanda pembangunan yang nampak.
ke-11 kita sudah sampai di kilometer 47 hingga kilometer 56 peta lintas antara stasiun Tari hingga stasiun Mojokerto. Di kilometer 49, tepatnya di jembatan Bangunan Hikmat nomor 114 Sungai Brantas, sudah nampak kemajuan pembangunan yang meliputi penyambungan jembatan sementara untuk kendaraan proyek, pembangunan pemadatan baan tanah, dan di sekitar tikungan besar ini juga telah disebar rel tipe R33 bekas atau R42 bekas yang digunakan sebagai dinding penahan sementara, alas tanah, dan rel ini ditanam untuk memperkuat tanah. Di sekitar jembatan Brantas ini, nantinya akan ada rekayasa pengalihan lalu lintas permanen, yaitu kendaraan di Jalan Tarik Prambon ini akan memutar sekitar 400 meter. Hal ini dikarenakan adanya pembangunan tiang beton jembatan baru. Selain itu, di sekitar ex-halte Bangsal, juga jalur rel baru telah selesai dibangun. Sementara itu, di beberapa lokasi masih berfokus untuk pembangunan pagar pembatas, saluran air, dan pemadatan tanah. Kesimpulan, jika diamati, seluruh lintas proyek pembangunan jalur ganda saat ini sedang berfokus untuk pekerjaan perubahan jalur di stasiun, pembangunan peron, pembangunan bangunan stasiun, sarana pendukung seperti pos perlintasan baru, pembangunan peralihan jalan kendaraan, jembatan, saluran air, pagar pembatas, dan persiapan jalur baru. Demikian update pembangunan jalur ganda kereta lintas selatan antara kilometer 28 stasiun Sepanjang hingga kilometer 56 stasiun Mojokerto. Yuk ikuti update pembangunan jalur ganda ini setiap bulannya dengan subscribe channel ini. Terima kasih. Sampai berjumpa di video berikutnya.